Menikmati sebelum mati. Ya, begitu banyak orang yang tidak menikmati sebelum mati, dan selalu dengan alasan yang konyol. Entah itu selalu marah kepada orang lain, benci kepada orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Dan bahkan aku pun heran gitu, kenapa orang-orang itu tidak mengerti bahwa waktu di dunia itu sangat amat terbatas, dan terbatasnya pun yang lebih tidak apa ya, tidak bisa diulang gitu, tidak bisa diprediksinya tuh, jadi tanda tanya gitu, sisanya berapa, batasnya berapa, enggak ada yang tahu gitu. Tapi orang-orang itu, mereka kenapa gitu, kenapa gak nikmati hidup aja gitu, menikmati sebelum mati aja gitu, apapun gitu. Nih ya, aku contohin pasti banyak gitu, tidak bisa move on dari dia gitu kan. Oh, dia sahabat pengkhianat lah, itulah. Perusahaanku hancur karena dia. Oh, perusahaan bisnisku, karirku hancur karena dia. Kalau gak ada dia pasti pasti sukses. Gitu selalu. What? Buat apa gitu? Ketimbang happy curhat seperti itu. Tapi kalau nggak ada yang seperti itu, banyak psikolog gulung tikar sih ya. Biasa curhat semuanya bangkrut, tapi ya apa lah, itu mungkin rezeki mereka gitu. Tapi ya aku pikir semua itu konyol gitu. Kenapa konyol gitu ya? Coba gitu ngeluhnya itu diganti gitu dengan apa ya, jalan kaki di taman kayak gitu, jalan kaki di jalan pas lagi sepi jam 12 malam, jam 3 pagi gitu, sambil menghirup udara tanpa kendaraan yang kotor gitu kan, tanpa polusi. Itu nikmat loh gitu. Kenapa orang nggak bisa diganti aja gitu? Dan bahkan selalu ada gitu, kalau di rumahnya ada masalah, dia diam terus di rumah itu gitu. Kalau kata gua mah gitu ya, kalau kata aku gitu, kalau kata gua mah gitu ya, jadi kan menjauh gitu kan, ngekos ngontrak sendiri, gawe gitu kan, udah gitu kan, nabung terus self healing gitu kan, me time, udah kelar bos gitu juga bos, gitu, mati sebelum mati bos gitu. Apapun itu gitu. Tapi kenapa gitu selalu diem gitu? Iya, rumahnya itu jadi sumber masalah gitu kan. Ya udah jangan di situ gitu kan. Tapi anehnya gitu terus aja gitu, dia diem di situ gitu sampai tua, sampai penghujung umur gitu kan. Dan mungkin sampai dia meninggal terus ditanya malaikat lah, aku kasih kamu waktu lebih dari orang lain, dan bahkan ada bayi yang baru lahir itu sudah meninggal, tapi kamu malah memakainya untuk tidak menikmati sebelum mati gitu. Malaikat pasti begitu coy, ketika udah mati itu. Oh iya ya, terus penyesalan lah, itu penyesalan abadi yang tidak bisa diulang gitu. Kenapa gitu? Aku pun heran, barangkali kalian tahu gitu jawabannya gitu, boleh komen gitu. Kenapa banyak orang memilih untuk tidak menikmati sebelum mati gitu? Dan bahkan aku berbicara seperti ini ya, aku menikmati sebelum mati loh gitu. Aku ya berbicara seperti ini ya, aku menikmati sebelum mati loh gitu. Dengarkan suaraku ya. Minum air putih, menikmati sebelum mati gitu. Kenapa gitu? Kenapa orang orang kebanyakan aneh gitu? Apa gak sadar? Apa gimana gitu? Tapi ya kalau ditarik garis benang pucuknya itu ya, karena orang ikhlas itu ya hanya untuk orang-orang
beriman, dan orang-orang beriman itu ya orang-orang beruntung gitu. Jadi mungkin mereka yang seperti itu nggak beruntung aja gitu. Bukan nggak beriman, emang nggak beruntung aja gitu. Nah itu jadi masalah krusial paling besar sih, paling fatal sih menurutku ya gitu. Nah, berarti apapun itu ya, ikhlas apapun lah itu keberuntungan gitu. Nggak semua orang bisa bisa percaya gitu. Gak semua orang bisa menikmati sebelum mati. Gak semua orang bisa sadar aja gitu. Itu bagi segelintir orang aja gitu yang beruntung aja gitu. Sadar akan kehidupan ini gitu. Mungkin gitu saja ya Ping, malam ini. See you anytime, bye.